kami berkoordinasi dengan pimpinan DPR, tetapi tidak hanya berkenaan dengan masalah kepemiluan ya. Jadi memang kami rutin berkoordinasi untuk beberapa hal, dan memang betul hari ini salah satunya tadi berkenaan dengan masalah kepemiluan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama berkenaan dengan masalah rencana kita pembahasan untuk revisi undang-undang pemilu yang memang itu masuk di dalam prolegnas. Jadi sebenarnya di periode sebelumnya kebetulan kami juga waktu itu menjadi anggota Komisi 2 itu juga sudah dilakukan pembahasan. Yang kedua adalah salah satu poinnya adalah tentang pemilihan presiden yang memang tidak ada sama sekali, kita bahkan wacana pun tidak ada untuk melakukan perubahan sistem pemilihan presiden, jadi misalnya dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu tidak. Yang ketiga bahwa berkenaan dengan masalah wacana yang berkembang tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, itu memang secara formal tidak masuk di dalam prolegnas, sehingga belum untuk menjadi prioritas dibicarakan baik oleh DPR dengan pemerintah. Mas, tapi kan itu sebelumnya juga untuk pemilihan usulan pilkada oleh DPRD itu kan juga menjadi salah satu sorotan Pak Prabowo ya, mengingat soal termasuk soal biaya dan juga korupsi. Nah, apakah dengan hasil ini pembahasan terkait usulan tersebut juga akan mundur gitu Mas, atau seperti apa? Bukan mundur dong, ini kan pembahasan itu kan masing-masing partai kan. Wacana itu kan adalah buah pemikiran dari masing-masing partai. Kalau masing-masing partai, kalau kami sebagai pemerintah ya sekali lagi kami sampaikan bahwa itu ada di partai masing-masing. Kita ya pada posisi kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan partai-partai politik. Mas, tadi kan terkait soal usulan e-voting itu, kalau dari pemerintah sendiri seperti apa sih Mas menanggapinya? Gini, e-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem kepemiluan kita itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan ya. Baik e-vote, yang dimaksud dengan e-vote adalah tata cara masyarakat kita memilih, maupun elektronik dari sisi pasca pemilihannya, misalnya dari sisi e-rekap yang selama pemilu kan itu juga selalu menjadi pembahasan ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi misalnya dengan digitalisasi, dengan elektronisasi, dengan teknologi untuk memangkas waktu rekap secara berjenjang mulai dari TPS, kemudian ke BPS, kemudian PPK, sampai ke KPUD, sampai ke KPU provinsi, sampai ke KPU pusat, itu kan memang panjang waktunya. Itu selalu setiap membahas kepemiluan itu menjadi salah satu yang selalu pasti dibahas. Tapi bakal ada kajian lebih lanjut Mas untuk penerapan dalam mungkin hari pencoblosannya untuk e-voting ini Mas usulannya? Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya, kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilihan kita itu jauh lebih baik lagi. Tetapi sebagaimana yang tadi juga sudah kami tekankan bahwa yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu satu adalah mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita. Karena masing-masing negara punya sistem yang kemudian tidak selalu sistem negara lain itu lebih baik atau cocok diterapkan di negara kita. Satu. Kedua, tentunya kita harus berpikir sebagai sebuah bangsa, bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan, bahwa kepentingan atau kebaikan untuk bangsa dan negara, terutama juga kebaikan untuk masyarakat juga harus dipikirkan. Landasannya itu. Jadi kalau kajian, kalau menurut kami harus ya, siapapun itu, pemerintah, kemudian DPR, kemudian teman-teman akademisi yang memiliki keilmuan dalam sistem pemiluan, tapi tujuannya itu bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar, atau sistem ini yang
paling benar. Tidak, mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita.